Almighty Sword Domain. Chapter 1. Jianzhong, Gunung Gantung, Puncak lain-lain. Sebagai denominasi terkenal di wilayah selatan, Jianzhong didukung oleh 100.000 pegunungan, dan selatan memandang kerajaan Qin besar. Bangunannya menempati lebih dari 1.000 mil gunung yang ditangguhkan. Gunung yang ditangguhkan memiliki 7 puncak utama dan 36 puncak kecil, di antara mereka, puncak layanan lain-lain adalah salah satu dari puncak kecil yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Zazi Peak adalah tempat di mana para murid Zadi tinggal, skalanya sudah sebanding dengan kota kecil dengan populasi 300.000 di kerajaan Qin besar. Langit cerah, seperti biasa, Yang Ye bangun, dibilas sedikit, dan mengambil sapu di balik pintu keluar dari ruangan. Melihat perut ikan putih, Yang Ye menghirup udara segar di pagi hari. Setelah beberapa saat, wajah Yang Ye yang agak muda ditutupi dengan ketegasan, dan dia berbisik, kerja keras dan jangan menyerah. Karena itu, berjalanlah cepat ke lembah Bris. Dengar, bukankah itu mantan murid? Ternyata itu dia. Kamu juga tahu itu dulu. Sekarang dia hanya murid lain-lain, menyapu lantai seperti kita. Sayang sekali, seorang lelaki dari usia Duojun. Sekarang usianya baru 16 atau 17 tahun, pada usia ini, masa depan sudah sangat menjanjikan, tapi sekarang dia di sini untuk melakukan berbagai pekerjaan, sayangnya. Aku dengar dia diterima sebagai murid oleh sesepuh di kota Anan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia tidak menyerap misteri selama setahun dan diberhentikan sebagai murid lain oleh sesepuh? Dikatakan bahwa dia adalah pendekar pedang dalam sejarah murid pertama yang dipecat dari luar sebagai murid lain-lain juga memenangkan gelar materi limbah pertama Jianzhong. Petik 2. Bahan limbah pertama Jianzhong, hei, nama ini cukup keras. Mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya, Yang Ye menginjak kakinya, mengencangkan sapunya dengan erat di tangan kanannya, dan mengambil napas panjang setelah beberapa saat, meninggalkan beberapa orang sendirian, dan dengan cepat berjalan menuju lembah Qingfeng. Lembah Qingfeng terletak di gunung di belakang puncak Zanfeng, dikelilingi oleh beberapa bukit kecil, di bagian tengah adalah lembah cekung, rumput di lembah itu berumput dan berumput, ada banyak pohon menjulang tinggi dan paviliun yang menutupi langit. Ini adalah tempat di mana para murid mengumpulkan obat-obatan dan memotong kayu, dan ini juga tempat di mana Yang Ye biasanya menanam. Di atas batu besar, Yang Ye melemparkan sapu sesuka hati, lalu duduk di atas batu besar itu dan mengeluarkan sebuah amplop dan sesosok tubuh tanah liat dari tangannya. Ini adalah surat keluarga yang diterimanya semalam. Karena dia sibuk 7 atau 8 kemarin, pada jam ini, dia tidak punya waktu untuk menonton bersama Ben. Melihat sosok tanah liat kecil di tangannya, wajah Yang Ye yang tidak dewasa menunjukkan senyum lembut. Patung tanah liat itu kecil dan tidak bisa dikatakan sangat halus, tetapi bentuknya jelas. Inilah yang saudaranya lakukan sesuai dengan penampilannya. Meskipun tidak seperti dan kasar, itu yang paling berharga baginya. Setelah membelai sebentar, Yang Ye meletakkan kembali sosok tanah liat itu ke tangannya, memandangi amplop di tangannya, dan dengan lembut meniup debu ke amplop itu, lalu dengan hati-hati mengeluarkan surat itu di dalam amplop dan melihatnya. Saudaraku, kami telah menerima koin emas yang Anda kirim kembali bulan lalu. Karena Anda diterima oleh Jianzhong sebagai murid, para tetangga yang memandang rendah keluarga kami dulu datang ke rumah kami. Xiao Yao tahu bahwa mereka adalah aku tahu kamu memiliki kemampuan, jadi kamu baik untukku dan ibuku, sekelompok penjahat. Petik 2. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sentuhan ejekan diri muncul, murid luar. Untuk waktu yang lama, Yang Ye menekan keengganan dan ketidakberdayaan di dalam hatinya, dan kemudian matanya tertuju pada surat itu. Juga, orang dalam keluarga Liu itu sangat menjengkelkan. Mereka benar-benar melamar ibu mereka dan meminta Xiao Yao membuat boneka kecil dari kertas besar dengan berat 300 pound di rumah mereka. Melihat bahwa dia bahkan tidak bisa makan, dia ingin Xiao Yao menjadikannya boneka. Untungnya, ibunya tidak setuju. Bahkan jika dia benar-benar ingin menikah, Xiao Yao akan menikah dan menikahi saudaranya. Jadi malu, Anda tidak harus menertawakan saya, Anda tidak harus menertawakan saya. Petik 2. Keluarga Liu. Ada kilatan cahaya dingin di mata Yang Ye. Keluarga memiliki banyak kekuatan di kota Anan. Mantan pemilik keluarga Liu ingin ibunya menjadi boneka, tetapi ibunya bersumpah untuk tidak setuju. Keluarga Liu tidak berani membunuh siapapun. Bagaimanapun, kerajaan Qin hukum sangat ketat sehingga akan membunuh orang, dan keluarga Liu juga akan dalam kesulitan. Namun, keluarga Liu tidak menyerah, membuat masalah bagi keluarga mereka dimanapun di kota Anan, berusaha memaksa ibunya untuk bergabung dengan keluarga Liu secara sukarela meskipun hidupnya sulit, ibunya masih tidak berkompromi dengan keluarga Liu. Situasi ini berlanjut sampai ia diterima sebagai murid oleh Penatua Jianzhong. Setelah menjadi murid, keluarga Liu sedikit berkecil hati dan tidak berani menganiaya secara berlebihan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang Liu Jiajia memikirkan saudara perempuannya. Kekuatan, aku harus menjadi murid di luar. Yang Ye mengepalkan tinjunya.
Dia tahu bahwa jika berita bahwa dia telah didegradasi sebagai murid lain-lain dikembalikan ke kota Anan, keluarga Liu akan kurang ajar. Situasi pasti sangat berbahaya. Memikirkan hal ini, Yang Ye menutup surat itu, berjalan di bawah batu besar, dan memetik cabang di bawah batu besar itu. Di bawah cabang itu ada 4 balok besi hitam yang menyerupai gelang. Menempatkan 4 balok besi hitam di lengan dan pergelangan kaki, dan membawa balok besi, Yang Ye segera merasakan perasaan yang berat. Untungnya, setelah 1 tahun, dia sekarang terbiasa dengan balok besi. Berat. Setelah membawa balok besi, Yang Ye berjalan ke sebuah pohon besar, menendang keras dengan kedua kakinya, tubuhnya dikosongkan, tangannya dengan kuat memegang dahan, dan kemudian naik turun dengan menarik lengannya. Di antara pasang surut, tubuhnya menunjukkan postur aneh, yang membuat seluruh ototnya bergerak bersama. Ini adalah pemurnian tubuh ketika ia menjadi murid luar, bukan hal yang baik, selama murid luar memiliki salinannya. Penggunaan metode latihan ini adalah untuk memperkuat tubuh. Ketika tulang dan tulang dalam tubuh mencapai tingkat tertentu, jejak misteri akan diturunkan. Dengan misteri, itu adalah misteri sejati. Pada saat itu, dia tidak menumbuhkan jejak misteri selama setengah tahun menggunakan resep pemurnian ini, dan karena alasan inilah dia diturunkan dari seorang murid luar ke murid tingkat bawah lain-lain dari Jianzong. Murid luar diberhentikan sebagai murid lain-lain, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Jianzong. Jadi dia juga mendapat julukan yang sangat keras, bahan limbah pertama dalam sejarah. Tidak hanya itu, ia juga menjadi bahan pengajaran negatif bagi para tetua Jianzong untuk mendidik murid-muridnya. Begitu ada orang luar yang malas, atau tidak serius, para sesepuh luar akan berkata, apakah Anda akan membuat Yang Ye kedua? Dalam keadaan normal, kebanyakan orang akan meninggalkan Jianzong dan kembali ke dunia. Tapi Yang Ye tidak hanya dia tidak kembali ke dunia, dia juga bersedia menjadi murid yang bermacam-macam. Semua ini, hanya karena dia tidak ingin mengecewakan ibu dan saudara perempuannya. Dia adalah harapan saudara perempuan dan ibunya, karena dia menjadi murid Jianzong, dan saudara perempuan dan ibunya tidak berani menipu dia, karena dia menjadi murid dari luar, saudara perempuan dan ibunya akhirnya memiliki kehidupan yang baik. Jika dia kembali, semua ini akan berubah. Hah, hah. Sesaat kemudian, tiba-tiba napas kuat bergema di lembah angin sepoi-sepoi. Keringat menetes ke matanya, dan rasa sakit yang parah membuat Yang Ye menutup matanya dengan erat, membiarkan keringat di dahinya jatuh ke wajahnya seperti hujan. Pada saat ini, Yang Ye merasa sakit dan lelah di seluruh tubuhnya, terutama lengannya, seolah-olah dia dipenuhi dengan timah. Kebanyakan orang memilih untuk beristirahat pada saat ini, tetapi dia tidak, mengepalkan giginya, memegang dahan dengan tangannya, dan terus-menerus bergelombang. Setelah waktu yang lama, wajah Yang Ye memerah, keringat turun di dahinya, dan kaus biru di bagian atas tubuhnya basah kuyup. Perasaan ekstrim membuatnya pusing. Pada akhirnya, tangannya lepas dan seluruh orang jatuh dengan keras ke tanah. Berbaring di tanah, Yang Ye tersentak dengan seteguk besar, dan pada saat ini dia bahkan kehilangan kekuatan menggerakkan jari-jarinya. Ada sentuhan perut ikan putih di cakrawala, pemandangan di kejauhan berangsur-angsur menjadi jelas, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Yang Ye mengisap dengan rakus. Tiba-tiba, Yang Ye tiba-tiba duduk dengan mata terbuka dan wajahnya penuh keajaiban. Dia benar-benar merasa misterius. Ya, dia merasakan misteri. Jejak gas misterius itu sebentar-sebentar mengalir ke posisi dantian ketika meridian dalam tubuhnya mengalir perlahan. Meskipun aliran udara agak tidak jelas dan lemah, dia benar-benar merasakannya. Iya, apa yang terjadi? Setelah Yang Ye merasa bahwa udara misterius memasuki dantian, tiba-tiba menghilang, menghilang seolah-olah itu tidak pernah muncul. Alis Yang Ye berkerut dengan kencang, merasakan sedikit misteri di tubuhnya. Setelah beberapa saat, mata Yang Ye terbuka dan wajahnya penuh syok. Aku benar-benar memiliki 2 dantian. Tenggorokan Yang Ye berguling dan wajahnya luar biasa. Dia menemukan jejak misteri itu, yang sebenarnya bukan jejak, melainkan pusaran air. Jauh di kedalaman dantiannya, ada pusaran kecil. Dalam pusaran kecil ini, penuh misteri. Yang Ye sekarang mengerti mengapa dia tidak menyerap Suan Qi sebelumnya, bukan karena dia tidak, tetapi setelah diserap, dia langsung tersedot ke pusaran kecil. Alasan mengapa dia tidak menemukan pusaran kecil itu adalah bahwa pusaran kecil itu disembunyikan sangat dalam. Jika bukan karena dia mencari di sepanjang perasaan aliran udara misterius sekarang, aku takut dia tidak akan pernah menemukan pusaran kecil dalam hidupnya. Dan alasan dia bisa merasakan misterinya sekarang adalah bahwa pusaran kecilnya penuh. Ya, pusaran air kecil itu penuh dengan misteri, dan pusaran air kecil ini diperas ke dalam posisi dantian yang normal, tetapi saya tidak tahu mengapa, pusaran air kecil itu secara paksa menyedot misteri kecil itu ke dalamnya, tanpa meninggalkan jejaknya dantian normal. Sejauh yang dia tahu, orang normal harus menjadi satu dantian gelombang-gelombang. Dia tidak tahu apakah orang lain memiliki 2 dantian seperti dia, tetapi dia tahu bahwa dia bukan Memo, dia bisa dibudidayakan.
Memikirkan hal ini, sedikit radian muncul dari sudut mulut Yang Ye. Setelah beberapa saat, radian secara bertahap menjadi lebih besar, dan tawa ringan datang dari tenggorokan. Setelah beberapa saat, tawa ringan akhirnya berubah menjadi ketelitian. Tertawa dengan keras. Daun mudaku bisa menjadi misterius, dan daun mudaku bisa menjadi misterius, haha. Pada saat ini, Yang Ye menangis sambil tersenyum, menangis seperti anak kecil. Tak terhitung siang dan malam, meskipun dia tidak pernah menyerah, dia telah menekan gunung yang tak terlihat di pundaknya, dia tidak takut bahwa orang lain akan mengolok-oloknya sebagai bahan limbah, atau bahwa orang lain akan memandang rendah dirinya. Tetapi dia takut harapan saudara perempuan dan ibunya akan pupus. Dia takut saudara perempuan dan ibunya akan dihina oleh orang-orang di sekitarnya seperti sebelumnya. Dia takut saudara perempuan dan ibunya akan hidup dalam kehidupan yang mereka tidak mampu makan sebelumnya. Dia benar-benar takut, sangat banyak. Tetapi sekarang dia memiliki kemampuan untuk menghentikan hal ini terjadi. Selama dia melatih tubuh pemurnian-nya ke tingkat tertinggi dan mencapai tingkat ke-6, dia bisa menjadi murid dunia luar. Selama dia menjadi murid dunia luar, dia akan memiliki sumber daya untuk budidaya, latihan, dan keterampilan pedang. Miliki kesempatan untuk menjadi murid di dalam. Selama dia menjadi murid dalam, pemilik kota Anan akan memperlakukannya dengan sopan. Sinar matahari yang lembut melewati hutan dan menyinari wajah Yang Ye yang berlinang air mata, membuat wajah Yang Ye merah. Kenapa kamu tidak menemukan pemandangan di sekitarnya yang begitu baik sebelumnya? Dengan senyum, menekan kegembiraan di hati, Yang Ye menyeka air mata di wajahnya, lalu melepas balok besi di tangannya dan meletakkannya kembali ke posisi sebelumnya, berjalan di atas batu, mengambil sapu, dan dengan cepat berlari ke arah Taniguchi. Tetapi dia ingat bahwa hari ini tugasnya adalah membersihkan tempat latihan Jianzong. Chapter 2. Ada pelatihan bidang seni bela diri di Zazi Peak. Bidang pelatihan seni bela diri sangat besar, dengan panjang dan lebar ratusan kaki. Di tengah alun-alun, pedang batu besar berdiri tinggi. Tempat latihan besar di depan saya adalah tempat bagi para murid untuk berlatih, dan juga tempat di mana Yang Ye akan membersihkan hari ini. Tentu saja, area yang luas seperti itu tidak dapat dibersihkan olehnya sendirian. Ini adalah beban kerja 3 orang sehari. Jika kemarin, Yang Ye mungkin menyalahkan beberapa kata, karena blok booster ini akan memakan waktu setidaknya 4 orang sehari untuk dibersihkan. Dengan cara ini, dia tidak akan punya waktu untuk berlatih hari ini. Tapi sekarang, hatinya penuh harapan, semuanya menyenangkan mata. Yah, bukankah ini bahan limbah pertama dalam sejarah kita? Oh, tidak, ini murid yang dawai kita. Ini benar-benar awal bagi murid luar kita untuk bangun, bukankah bidang pelatihan seni bela diri sudah dibersihkan? Haha, saat itu, tawa dengan suara mengejek berlalu dari samping. Mendengar ejekan ini, Yang Ye berbalik dan memandangi 3 pria di sebelah kanan, dan 3 pria di depannya adalah rekan kerjanya hari ini. Melihat ekspresi main-main 3 orang, Yang Ye tidak berekspresi dan tidak bisa melihat suasana hati. Pria yang di kepalanya, yang dikenal sebagai Du Xiu, juga seorang murid yang bermacam-macam, tetapi orang ini memiliki reputasi yang sangat buruk. Meskipun ia adalah murid yang bermacam-macam, ia tidak pernah bekerja, dan semua membiarkan orang lain melakukan pekerjaannya. Du Xiu sangat sombong karena dia memiliki seorang paman dan sepupu. Pamannya adalah suguhan dari rumah sakit layanan campuran, dan lebih dari 2000 aneka Jianzong milik suguhan. Dan sepupunya adalah seorang murid. Dengan 2 pendukung ini, Du Xiu dapat dikatakan tidak bermoral di puncak Zazi, dan tidak menempatkan siapapun di matanya. Adapun 2 orang di sebelah Du Xiu, nama di sebelah kiri adalah Gao Jie, dan yang di sebelah kanan adalah Li Ge. Mereka juga murid yang bermacam-macam, tetapi mereka juga memiliki nama panggilan, kaki anjing. Mengambil kembali pikirannya, Yang Ye berkata, karena semua orang ada di sini, mari kita tugaskan. 4 orang, 1 orang bertanggung jawab untuk satu sisi, begitu adil. Haha, Li Ge, di sebelah kiri sebelah Du Xiu, tertawa, menunjuk Yang Ye, dan berkata, Du Ge, apakah kamu mendengar itu? Dia benar-benar menugaskan Du Ge padamu. Dia menertawakanku. Kupikir anak ini menyenangkan, tapi aku tidak berharap menjadi saudara perempuan kedua. Petik 2. Itu tidak benar. Gao-Gao memandang Li Ge, berpura-pura serius, orang-orang adalah murid kelas atas. Meskipun dulu, mereka juga orang-orang yang telah berada di luar gerbang. Bagaimana kita bisa membuatnya? Apakah para murid melakukan pekerjaan rendahan seperti itu? Du Ge, maksud Anda? Petik 2. Haha, Li Ge tertawa dan memandangi Ketua Gao, dan berkata, Ketua Gao, bocahmu hebat dan tidak berbahaya tanpa duri. Li Ge kumalu, tak heran Du Ge menghargaimu. Di mana? Di mana? Gao Qian berkata dengan rendah hati, aku hanya bisa menggerakkan lidahku. Li Ge, kamu bisa memukul dan bertarung, setiap kali kamu bertemu orang-orang yang tidak tahu, kamu solusinya, kamu adalah lengan kiri dan kanan Du Ge. Petik 2. Petik 2. Untuk sesaat, keduanya saling mencintai.
Yang Ye tampak dengan dingin, membiarkan keduanya bersuara satu sama lain. Du Xiu datang ke Yang Ye, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Yang Ye, tersenyum dan berkata, "Wah, kita bertiga tidak enak badan hari ini. Bagaimana kalau membersihkan bidang seni bela diri sendiri?" "Tidak baik." Yang Ye menepuk tangan Du Xiu dan berjalan di depan kepala Li Ge dan Gao, dan berkata, "Aku tahu, kamu cemburu bahwa aku telah menjadi murid, dan kamu tidak seimbang. Bagaimanapun, kamu sudah keluar sebelumnya. Murid itu lebih rendah hati daripada anjing di depan saya. Sekarang saya seorang murid dari murid asing, Anda melihat saya, dan Anda ingin menemukan martabat yang telah saya hilangkan, saya dapat mengerti Anda." Setelah itu, Yang Ye berbalik dan mengambilnya. Ambil sapu dan berjalan menuju bagian tengah tempat latihan. Ironi langsung Yang Ye membuat wajah Li Ge dan Gao Qiki merah dan putih, seolah diracuni. Mata Du Xiu sedikit menyipit, dan wajahnya suram. Tidak ada seorang pun di akademi yang terdiri dari 3.000 pelayan lain yang berani memberikan wajahnya. Sebagai kaki anjing, perlu untuk memeriksa warnanya. Ketika melihat wajah Du Xiu, Li Ge tahu itu, bergegas ke Yang Ye, menunjuk Yang Ye, dan berkata, "Yang Ye, apakah Anda pikir Anda seorang murid? Anda hanya satu. Anda tidak dapat mencapai limbah fana selama bertahun-tahun, atau bahan limbah pertama dalam sejarah. Du Ge meminta Anda untuk membersihkannya untuknya. Ini layak untuk Anda. Jangan membuat wajah Anda malu." Petik 2. Aku hanya memo. Yang Ye berhenti dan berkata, "Tapi itu lebih baik daripada beberapa budak anjing. Dia hanya bisa menjadi anjing di depan orang sepanjang hari. Ketika pemiliknya senang, dia akan menyanjungnya, dan ketika dia tidak bahagia, dia akan keluar dan menjadi benar. Orang menggonggong 2 kali. Petik 2. Hit, bertarung sampai mati, bunuh aku," kata Du Xiu dengan meringis di wajahnya. Tidak ada seorang pun di akademi yang berani menantang keagungannya. Dia tidak memilikinya sebelumnya, dia tidak akan memilikinya sekarang, dan dia tidak akan pernah memilikinya nanti. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menjadi pengecualian. Mendengar kata-kata Du Xiu, Li Gou, yang berdiri di depan Yang Ye, menyeringai, dan meninju pintu wajah Yang Ye. Dia ingin melakukannya untuk waktu yang lama, tetapi Du Xiu tidak berbicara. Dia tidak berani. Jika dia membunuh seseorang dengan tangan, konsekuensinya tidak akan ditanggung olehnya. Tapi sekarang Du Xiu berbicara, dia tidak lagi khawatir. Melihat tangan Li Ge, wajah Yang Ye tenggelam, dan tubuhnya mundur 2 langkah dengan cepat, menghindari tinju Li Ge, dan pada saat yang sama mengangkat sapu di tangannya dan menembak pria di depan. Tampar, tinju Li Ge jatuh ke udara, kepalanya dipukul oleh sapu Yang Ye, dengan teriakan, wajahnya panas, dan dia mundur beberapa langkah, lalu berjongkok di tanah kesakitan, menggosok matanya terus-menerus. Ada banyak debu di gagang sapu. Tunas Yang Ye menyebabkan debu yang tak terhitung jatuh ke mata pria itu. Tidak ada pasir di matanya, dan air mata Li Ge keluar. Lain-lain, ketika dia melihat Yang Ye berani melawan, Du Xiu sedang cemberut, dimarahi, dan kemudian menghantam bagian belakang Yang Ye dengan sebuah pukulan. Bahan limbah pertama dalam sejarah, dia berani menantang keagungannya, yang Du Xiu tidak tahan. Di Zazifeng, kecuali pamannya, dia adalah bos, semua orang di Zazifeng harus mendengarkannya. Merasa Du Xiu ada di belakangnya dan Yang Ye marah, dia bukan pengacau, tapi itu tidak berarti dia takut akan masalah. Mereka bertiga secara verbal dihina dan dihina olehnya, dan kemudian membiarkan dia membersihkan beban mereka bertiga suatu hari. Sekarang ini bahkan lebih langsung. Dia benar-benar marah. Berbalik, Yang Ye memukul tepat ke tangan kanan Du Xiu. Peng! Kedua tinju itu bertabrakan, dan klik berbunyi, dan mata Du Xiu tiba-tiba terbuka, ekspresi sedih muncul di wajahnya, dan tangannya patah. Du Xiu hendak menutup tangannya, tetapi pada saat ini Yang Ye meraihnya dengan tangannya, meraih tinjunya yang lembut, menariknya dengan keras, dan membanting kaki kanannya ke perut bagian bawah. Peng! Du Xiu terbang keluar, dan setelah mendarat 1 meter, dia mendarat dengan keras di tanah. Meskipun Yang Ye dan ketiganya sama-sama murid campuran, ia tidak seperti trio yang makan, minum, dan bermain di luar pekerjaan setiap hari. Setiap hari, kecuali untuk pekerjaan normalnya, dia melatih tubuh fisiknya, tidak peduli apakah itu berangin atau hujan, sejak dia tiba di Jianzhong, dia tidak pernah berhenti. Karena itu, bahkan jika ia belum menjadi mistik, kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan keduanya. Memecahkan Li Ge, Yang Ye menoleh untuk melihat kepala tinggi, dan ketika dia melihat Yang Ye memandang dirinya sendiri, kepala tinggi melangkah mundur tanpa sadar, memegang tangannya dengan erat dan menenangkan dirinya sendiri, mengatakan, Du Xiu adalah Su keponakan yang bertanggung jawab, sepupunya adalah murid luar, kamu pindahkan dia, Su Guanxi dan sepupunya tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Terlepas dari kepala tinggi rubah dan harimau palsu, Yang Ye pergi ke Du Xiu berbaring di tanah, berjongkok, dan menepuk wajah Du Xiu, dengan mengatakan, sekarang, 4 orang, seluruh tempat latihan, kalian bertiga membersihkan. Apakah ada masalah?
Petik 2. Tenggorokannya bergulung, Du merevisinya ragu-ragu. Ketika dia melihat tinju Yang Ye meremas, dia dengan cepat berkata, tidak masalah, kita akan segera membersihkannya. Pria itu tidak memakan kerugian yang hilang dengan segera. Sudah. Dengan lembut melirik Du Xiu, Yang Ye bangkit dan berjalan menuju lembah Bris dengan sapu. Dia tahu bahwa masalahnya belum selesai, dan orang-orang di depannya akan mengganggunya. Du Xiu takut, tetapi dia pasti akan pergi. Mintalah pamannya, atau sepupu orang luar itu, untuk menyusahkan dirinya sendiri. Dia hanya secara fisik lebih kuat sekarang, tetapi dia belum menjadi metafisik. Pada saat ini, dia jelas bukan lawan orang luar. Untuk memiliki kemampuan perlindungan diri gelombang-gelombang dia harus bekerja keras dan menjadi mistik sesegera mungkin, jika tidak, ketika murid luar datang kepadanya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Karena itu, ia harus meningkatkan kultivasinya dan berusaha untuk menjadi mistik sesegera mungkin. Du Ge, apa yang harus kita lakukan? Li Ge mengangkat Du Xiu dan berkata dengan suara yang dalam. Sekarang dia mengerti bahwa dia bukan lawan Yang Ye sama sekali, jika dia dalam kesulitan untuk pihak lain, dia mencari jangkrik. Pemimpin tinggi di samping berhenti berbicara, dan ketegasan sengit Yang Ye membuatnya sedikit takut. Ketika sepupu saya kembali dari kunjungan sekuler ke kerabat, saya akan membiarkan dia mati sesegera mungkin. Melihat punggung Yang Ye, mata Du Xiu bersinar dengan dendam. Selama 5 tahun, ia telah menjadi murid lain-lain selama 5 tahun, dan tidak ada yang berani melakukan ini padanya, bahkan berani melakukan sesuatu padanya. Memikirkan ini, warna kebencian di matanya menjadi lebih kuat. Apakah kamu melihat itu? Pemborosan pertama dalam sejarah. Oh, tidak, itu Yang Ye yang membanting 3 potong lain Du Xiu. Apa? Benarkah? Du Xiu benar-benar dicincang. Kamu tidak bisa berbohong, Paman Du Xiu adalah Su Guanxi, dan sepupunya adalah seorang murid. Apakah itu seorang murid bernama Yang Ye berani memukulnya? Apa yang kamu bohongkan padaku? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Du Xiu dan kedua kaki anjingnya seperti biasa hari ini. Ketiganya tidak akan bekerja. Biarkan Yang Ye membersihkan tempat latihan sendirian. Yang Ye tidak setuju. Kemudian Du Xiu saya mulai melakukannya, tetapi saya tidak berharap bahwa ketiganya dipukuli oleh Yang Ye dan membersihkan situs Yang Ye. Petik 2. Haha, itu keren. Du Xiu yang kikuk, biasanya mengandalkan paman dan sepupunya, mengintimidasi magang kami di mana-mana, kali ini akhirnya menendang pelat besi. Pergi, tinggalkan ini, beritahu orang lain agar orang lain tetap segar. Setelah beberapa saat, Yang Ye marah dengan Du Xiu dan menyebar ke seluruh puncak Zaju. Dan Yang Ye telah datang ke lembah King Feng. Chapter 3. Di samping sebuah kolam di lembah King Feng, Yang Ye duduk di tanah dengan mata tertutup sedikit, memasukkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Setelah kegembiraan sebelumnya, Yang Ye merasakan sesuatu yang abnormal. Dua dantian, apa yang salah dengannya? Jadi dia memutuskan untuk mencari tahu pusaran kecil dantian jauh di dalam dantian. Kali ini dia melihat pusaran kecil dantian dengan jelas. Pusaran kecil dantian adalah ukuran tamparan dan terus-menerus mengeluarkan hisapan. Juga karena hisapan inilah energi misterius diserap setelah setiap latihan disedot ke dalam momen kecil. Berputar. Pusaran kecil ini menyerap semua energi mistik dantian, membuatnya tidak dapat menjadi mistik. Tidak, harus dikatakan bahwa ia adalah seorang mistikus dahulu kala. Karena apakah Anda dapat menjadi seorang mistikus adalah dengan melihat kualifikasi seseorang. Jika Anda dapat menyerap energi mistik melalui pelatihan fisik, maka orang ini adalah seorang mistikus. Namun, auranya diserap oleh pusaran kecil segera setelah memasuki tubuh, menyebabkan dia secara keliru percaya bahwa dia bukan misterius 1 tahun. Dari standar menjadi seorang pria kulit hitam, dia adalah seorang pria kulit hitam sebelumnya. Yang Ye mencoba mengendalikan pusaran kecil ini. Menurutnya, karena pusaran kecil ada di dalam tubuhnya, itu harus menjadi miliknya dan dikendalikan olehnya. Namun, ia kecewa, setiap kali ia ingin mengeluarkan misteri dari pusaran kecil ini, pusaran kecil itu tampaknya dirangsang, dan ia berputar dengan cepat, sehingga ia tidak mengeluarkan misteri apapun. Misteri adalah milikku. Setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, melihat pusaran kecil ini masih menolak untuk mengeluarkan energi misterius, Yang Ye sedikit kesal dan dimarahi dalam hatinya. Jika dia tidak bisa mengendalikan pusaran air kecil ini, bukankah dia akan bekerja untuk itu seumur hidupnya? Yang terpenting adalah, jika tidak ada misteri, bagaimana ia bisa meningkatkan olahraga? Anda harus tahu bahwa volume latihannya telah mencapai batasnya. Tanpa sumber daya untuk berkultivasi, jika tidak ada berkah misterius dan memperbaiki tubuh, kemungkinan akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuhnya. Berikan sedikit, kamu harus tahu, tanpa aku, kamu tidak bisa menyerap energi misterius. Jika kamu memberi sedikit, aku bisa menyerap lebih banyak energi misterius. Bukankah energiku yang aku serap? Bagaimana? Baik untuk keduanya, tetapi sakit. Petik 2. Keras atau tidak, Yang Ye memutuskan untuk datang ke acara lunak,
meskipun agak dirugikan, setelah semua, misteri itu adalah kerja keras. Tapi tidak ada cara, Xuan Qi terkait dengan apakah dia bisa menjadi Xuanzi nyata, dan apakah dia bisa menjadi murid luar, dia harus menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, pusaran kecil itu tidak merespon. Sama seperti Yang Ye hendak memarahi, tiba-tiba, sebuah misteri emas muda mengalir keluar dari pusaran kecil. Ketika dia melihat ini, Yang Ye hampir melompat dengan kegembiraan. Setelah beberapa saat, aliran lain keluar, dan secara bertahap, jejak aliran mistik emas pucat terus mengalir, hampir 20 jejak aliran mistik emas pucat keluar, dan pusaran kecil itu berhenti. Udara misterius keemasan cahaya mengalir ke dantian yang normal, dan Yang Ye hendak berteriak. Pada saat ini, gas misterius keemasan tiba-tiba mengalir di sekitar garis meridian di tubuhnya. Segera, jejak gas misterius keemasan perlahan-perlahan menginvasi otot-ototnya. Di antara mereka, pada saat ini, Yang Ye tampaknya dapat mendengar sorakan sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di otot-otot. Asam dan kelelahan menghilang dengan tenang, dan sebagai gantinya adalah energi yang semakin kuat. Ketika Yang Ye bingung, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tampaknya merayap di tubuhnya. Dia dengan cepat melepas pakaiannya dan melihat ke bawah. Mata Yang Ye tiba-tiba terbuka dan dia melihat bahwa kulit di tubuhnya jatuh dengan kecepatan mata telanjang. Ubah kulit. Mengubah kulit ini adalah fenomena, memurnikan tubuh, mencapai lantai 4. Pemurnian harus mencapai level keempat, artinya, dia sekarang 4 teratas dari yang misterius. Haha, memikirkan hal ini, Yang Ye melompat dari tanah dan tertawa. Tertawa sesaat, sepertinya tidak tepat, dengan cepat menghentikan tawa dan menatap tubuhnya. Melihat tubuhnya masih terkelupas, Yang Ye dengan cepat melepas pakaiannya dan kemudian melompat ke kolam. Setelah kulit dilucuti, dia berguling di kolam dan kemudian melompat ke kolam, telapak tangannya perlahan membelai dada dan telapak tangannya. Melewati adalah seperti menyentuh batu halus, dan rasa kekerasan yang aneh ditransmisikan ke telapak tangan Anda. Papa, menekan kegembiraan di dalam hatinya, Yang Ye mengambil cabang di samping dan segera melemparkan satu set ilmu pedang dasar. Ketika ilmu pedang itu turun, suara angin dan gelombang benar-benar mengangkat debu di tanah. Itu tidak sebanding dengan dia sebelumnya. Serangan pedang, Yang Ye dengan cepat membenamkan dirinya ke dalam tubuhnya lagi. Setelah beberapa saat, ekstasi muncul di wajahnya. Ya, dia benar-benar mencapai tingkat keempat manusia. Tak satu pun dari Xuanze, tiba-tiba ke tingkat fana keempat. Yang Ye memiliki perasaan seperti mimpi, tetapi segera ia ingin mengerti. Dari saat dia tiba di Jianzhong, dia mulai berlatih keras, walaupun dia tidak bisa dikatakan yang paling sulit di antara siswa luar pada saat itu, dia pasti bisa masuk peringkat 3 besar. Sejak saat itu hingga saat ini, ia telah mempraktekkan pemurnian ini selama hampir 2 tahun, dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat keras. Sekarang ia berada di dalam tubuh, sama seperti ia memegang tiket 10 juta emas, dan tiba-tiba dengan kata sandi dan kata sandi, ia secara alami dapat mengeluarkan koin emas di tiket emas. Sederhananya, itu adalah akumulasi yang tebal. Alis Yang Ye mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba memikirkan masalah, yaitu, auranya pucat keemasan. Misteri cahaya keemasan. Apakah ini unik untuk Anda, atau apakah misteri emas pucat tubuh orang lain? Yang Ye sedikit bingung. Tidak masalah, ketika aku memasuki murid luar nanti, ketika aku memiliki lebih banyak kontak, aku pasti akan tahu apakah aku sama dengan yang lain. Yang Ye bukanlah orang yang suka menjadi horny, dan setelah beberapa saat memikirkannya, biarkan turun sudah. Duduk di lantai, pikirannya tenggelam lagi, pada saat ini, dalam dantian normalnya, misteri emas telah menghilang dan kosong. Saudaraku, aku ingin datang kepadamu dan mengerti apa yang aku katakan. Dengan cara ini, aku akan menyerap misteri yang aku miliki di masa depan. Aku akan memberimu misteri yang telah aku serap, tetapi kamu akan memberiku misteri emas pucat. Saya tidak mengambil keuntungan dari Anda. Anda juga harus tahu bahwa hanya ketika saya menjadi lebih kuat saya akan menyerap lebih banyak misteri. Sebaliknya, jika saya tidak menjadi lebih kuat, penyerapan saya akan sangat kecil. Tuhan, tunggu sampai saya menjadi lebih kuat, maka Anda bisa mendapatkan lebih banyak misteri, bagaimana? Petik 2. Yang Ye memiliki perasaan konyol, yaitu, dia berpikir bahwa pusaran air kecil bisa memahaminya, tanpa alasan, dia hanya punya perasaan ini. Jadi dia memutuskan untuk mendiskusikannya dengan pusaran air kecil ini, jika tidak pusaran air kecil ini akan memiliki misteri di masa depan, maka dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Setelah beberapa saat, ketika Yang Ye agak tidak sabar, pusaran kecil itu tiba-tiba berputar sebentar, dan kemudian berhenti. Merasakan gerakan pusaran air kecil, Yang Ye tersenyum dan mengatakan kepadanya secara intuitif bahwa pusaran air kecil itu setuju. Jelas, pusaran kecil ini juga tidak puas dengan kecepatan dia menyerap Xuan Qi gelombang-gelombang jadi saya memutuskan untuk membuatnya lebih kuat terlebih dahulu. Ini disebut investasi. Setelah berpakaian, Yang Ye pergi ke tempat dia menyembunyikan balok besi hitam dan meletakkannya di tubuhnya. Pada saat ini,
Yang Ye tidak bisa merasakan berat sedikit pun. Dia tidak melakukan latihan apapun, jadi dia hanya bisa menggunakan metode fisik untuk menyerap aura. Semakin keras dia berolahraga, semakin banyak aura yang dia serap, dan lebih banyak aura yang dia serap, aura emas yang lebih ringan yang didapatnya. Itu lebih dari itu. Dengan misteri emas yang lebih pucat, ia dapat menggunakannya untuk memperkuat tubuhnya dan meningkatkan wilayahnya. Iya, tolong, jangan mengejar harta, kakek bantu. Sama seperti Yang Ye sedang bersiap untuk latihan ekstrim, jeritan datang dari hutan di kejauhan.